Langsung saja ya. Jadi prosedur nasoendoskopi merupakan suatu prosedur untuk melihat ke dalam kafum nasi maupun ke nasofaring dengan menggunakan alat yang kita sebut teleskop yang disambungkan dengan kamera. Di sini ada beberapa indikasi yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk kita melakukan tindakan nasoendoskopi. Yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis dini. Jadi baik untuk pasien infeksi, pasien dengan tumor, kemudian pasien-pasien dengan kelainan yang ada di kafum nasi maupun di nasofaring. Untuk menegakkan diagnosis, kita bisa gunakan nasoendoskopi. Kemudian yang kedua adalah sebagai evaluasi pasca terapi. Pasca terapi ini tidak hanya terbatas pada terapi medikamentosa saja, tetapi juga terapi-terapi seperti operasi, kemudian terapi mungkin pada beberapa kasus seperti pasien kemoterapi, seperti itu. Jadi ini lebih ke prosedur untuk evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah nasoendoskopi kita gunakan sebagai guiding saat kita akan mengambil material untuk kultur, terutama bila material yang akan diambil itu berada di dalam sinus ataupun di daerah meatus medius, meatus superior, ataupun di nasofaring. Di mana dengan pengambilan kultur secara blind, tanpa bantuan endoskopi, sulit untuk mengambil pada area yang tepat dan akan terlalu banyak kontaminan dari daerah sekitar. Indikasi yang lain yaitu sebagai debridement. Jadi saat kita ingin melakukan pembersihan krusta ataupun lendir darah ataupun jaringan-jaringan patologis di dalam kafum nasi maupun nasofaring, kita bisa menggunakan bantuan endoskopi. Indikasi berikutnya pada saat kita mau melakukan biopsi di dalam kafum nasi, di dalam sinus, ataupun pada daerah nasofaring. Selanjutnya, indikasi yang lain yaitu untuk diagnosis maupun terapi pada pasien dengan epistaksis. Diagnosis di sini terutama untuk menentukan lokasi dari pembuluh darah atau lokasi leading point dari epistaksis itu sendiri. Diagnosis indikasi yang terakhir yaitu berupa diagnosis ataupun terapi pada kasus-kasus benda asing. Terkadang benda asing itu tidak bisa dilihat dengan rinoskopi anterior sehingga kita membutuhkan bantuan endoskopi untuk menentukan lokasi dari benda asing yang akan kita ambil. Nah, sebagai persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama tentu saja kita perlu memberikan inform consent, penjelasan kepada pasien mengenai tindakan yang akan kita lakukan, indikasinya apa, kemudian prosedur secara ringkas, nanti akan dilakukan apa, kira-kira akan terjadi apa, kemudian pasien diminta untuk bersikap seperti bagaimana, itu kita informasikan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh pada saat melakukan inform consent ya. Kemudian kita melakukan persiapan alat. Di sini kita bisa lihat untuk endoskopi set di klinik, ada kamera, ada endoskopi set, terdiri dari teleskop, kamera sistem, dan light source. Kemudian di sebelahnya ada troli atau meja berisi instrumen yang diperlukan. Ada alat dan bahan yang nanti harus dilengkapi
untuk mempermudah dan memperlancar jalannya endoskopi. Kemudian operator sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari pasien harus melakukan tindakan personal hygiene seperti cuci tangan sebelum melakukan tindakan, kemudian memakai APD yang diperlukan pada saat tindakan endoskopi pada umumnya adalah menggunakan masker dan menggunakan handscoon. Pada era COVID seperti ini, kita menggunakan APD level 2, di mana kita menggunakan gown, kita memakai Google, kita memakai masker N95, bila diperlukan menggunakan face shield. Setiap kali selesai memeriksa satu pasien, handscoon harus dilepas dan diganti dengan handscoon yang baru untuk pemeriksaan berikutnya. Persiapan yang terakhir adalah persiapan dari operator itu sendiri, meliputi kemampuan teknis dan pengetahuan mengenai struktur anatomi yang nanti akan diperiksa. Ya, sedikit mengulang mengenai instrumen. Di sini kita lihat adalah instrumen untuk rinoskopi anterior. Kita menggunakan lampu kepala, spekulum hidung, pinset bayonet atau nasal dressing pinset, dan cermin nasofaring. Sedangkan pada pemeriksaan endoskopi, yang pertama kita akan melihat set kamera sistem seperti ini, terdiri dari layar monitor, light source, kabel light source, kamera, dan teleskop berbagai sudut. Yang sering dipakai untuk rawat jalan adalah teleskop 0 derajat, 30 derajat, dan 70 derajat. Kita bisa lihat di ujung teleskop ini ada perbedaan untuk sudutnya. Pada teleskop, yang perlu diingat adalah ada perbedaan diameter pada teleskop anak-anak dan dewasa. Untuk panjang teleskop pada pemeriksaan nasoendoskopi maupun nasofaringoskopi menggunakan teleskop dengan panjang 18 cm, sedangkan untuk diameter pada dewasa kita gunakan 4 mili dan pada anak-anak atau bayi kita gunakan 2,7 mili. Set alat lain yang harus dipersiapkan adalah pinset bayonet, suction dengan ujung yang berbeda, yang di ini kita sebut sebagai suction lurus, yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan yang ini adalah suction khusus untuk menyaction ke dalam antrum maxilla ataupun recessus frontalis. Kita kadang memerlukan FRIR elevator untuk palpasi tumor, ataupun untuk melepas sinekia, atau untuk memastikan suatu bangunan yang kita tidak tahu. Kemudian kita juga menggunakan nasal forceps, kita bisa menggunakan yang Blakeslee, jadi yang bukan cutting, ataupun kita bisa menggunakan yang cutting, terutama untuk prosedur biopsi. Panjang dari nasal forceps ini minimal 12 cm, ideal adalah 18 cm. Untuk bahan habis pakai yang kita gunakan, kita pakai kapas yang sudah dipotong-potong, kemudian cairan efedrin 1-3%, dan juga ditambahkan lidokain atau silokain sebagai anestesi lokal. Sekarang kita akan lihat video bagaimana cara memegang atau handling kamera sistem. Jadi pada saat kita memasang endoskopi, kamera sistem selalu dipegang oleh tangan kanan, sedangkan tangan kiri kita memasangkan teleskop. Jadi tangan kanan kita tidak pernah melepas kamera sistem sejak awal.
Jadi yang urutannya, pegang kamera sistem, pasangkan teleskop, baru pasang light source. Serah terima harus diberikan langsung dan pastikan sudah dipegang oleh dari asisten ke operator ataupun sebaliknya dari operator ke asisten. Untuk melepas endoskopi, prosedurnya sama seperti tadi, cuman dibalik, mulai dari light source, teleskop, baru diserahkan ke asisten. Kenapa kamera sistem tidak boleh diletakkan sembarangan dan harus kita selalu pegang? Karena resiko jatuh sehingga merusak kamera sistem itu lebih besar. Ini adalah kamera yang biasa kita gunakan. Yang ideal ada alat atau bagian untuk zoom in dan zoom out. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar di layar. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur fokus. Kita bisa gunakan kasa seperti ini, jadi kita lihat fokusnya, atau kita gunakan tulisan pada alat yang terdekat. Beberapa hal yang perlu diingat, tidak boleh membiarkan light source di atas badan pasien, terutama pada saat operasi. Kemudian tidak boleh memegang teleskop pada batang teleskop seperti ini, karena ini resiko patah. Ya, itu untuk bagaimana kita mempersiapkan kamera endoskopi sebelum maupun saat melepas. Untuk prosedur sendiri, kita menggunakan prosedur sesuai yang ada di modul, yaitu ada 3 step. Yang pertama adalah kita lewat jalur inferior, jadi teleskop akan masuk melalui meatus inferior atau di antara konka inferior dengan septum. Berjalan langsung sampai ke nasofaring. Kemudian untuk yang step berikutnya, kita melihat bisa dari nasofaring kita berjalan ke anterior ke meatus medius, atau kita langsung dari nares anterior menuju ke meatus medius. Jalur yang ketiga, kita akan menilai daerah recessus sphenoethmoid dan olfactory cleft. Jadi teleskop sedikit diarahkan ke superior. Ini adalah lembar hasil pemeriksaan nasoskopi dan nasofaringoskopi. Di sini kalian sudah bisa melihat tahap pertama yang harus dievaluasi. Yang pertama konka inferior, yang kedua septum nasi, yang ketiga sekret yang ada di dasar kafum nasi, dan yang keempat adalah nasofaring dengan bagian-bagiannya. Pada saat kita menilai di area koana dan nasofaring, kita harus melihat ada tidaknya postnasal drip, dan kita bisa mendeskripsikan apakah postnasal drip itu berjalan di anterior muara tuba eustachius atau di posterior muara tuba eustachius. Pada saat kita menilai meatus inferior, apabila konka tidak hipertrofi dan udem, kita bisa melihat ductus nasolacrimalis atau ostium dari ductus nasolacrimalis. Untuk tahap kedua, yang akan kita nilai adalah area di meatus medius, terutama kita menilai konka media, kemudian kita menilai meatus mediusnya sendiri, apakah ada sekret, polip, maupun udem pada mukosa. Kemudian kita bisa menilai variasi anatomi yang ada, berupa prosesus uncinatus, apakah ada variasi atau tidak, bula etmoid, fontanel anterior dan posterior, perlekatan konka media ke arah posterior atau ke lamella basalis,
dan resesus retrobula apabila memang bisa tampak pada kasus-kasus di mana bula etmoid tidak terlalu besar maupun konkamedia tidak hipertrofi atau bulosa. Untuk tahap ketiga, kita akan menilai konka superior, meatus superior, yaitu celah antara konka superior dengan dinding lateral kavum nasi, kemudian muara sinus dari etmoid posterior, resesus venoetmoid, muara dari sinus venoid, lamina cribrosa, jadi kita berjalan dulu ke posterior, ke arah sphenoid, baru kita berjalan ke superior untuk melihat lamina cribrosa, mucosa olfactorius, dan area recessus frontalis. Ini adalah prosedur nasoendoskopi. Ya. Jadi kita lakukan inform consent pada pasien, kita jelaskan alat yang akan digunakan dan tindakan yang akan dikerjakan. Pada saat melakukan prosedur endoskopi dengan atau tanpa alat lain, kita bisa melihat perbedaan dalam memegang atau handling endoskopi. Pada saat kita hanya melakukan nasoendoskopi untuk evaluasi, kita bisa memegang endoskopi menggunakan tangan kanan seperti yang dilakukan oleh Dr. Nila. Beberapa jenis endoskopi juga menentukan cara memegang handling. Karena endoskopi yang ada di klinik bentuknya dengan gagang yang besar seperti ini, jadi kita memegang seperti yang dicontohkan. Kita bisa menggunakan tangan kiri kita untuk membantu menstabilkan teleskop di kavum nasi agar tidak terjadi floating atau gerakan berlebihan dari teleskop. Tips yang lain adalah letakkan teleskop di antara ala nasi dengan septum. Jadi taruh di superior dari vestibulum. Ini adalah pemeriksaan awal. Selalu berusaha untuk mengidentifikasi sebelum kita melakukan aplikasi efedrin. Jadi identifikasi konka inferior apakah udem, hipertrofi, mukosanya hiperemis atau pucat ataupun livid dilakukan sebelum melakukan aplikasi efedrin. Setelah kita lihat dengan sekilas, karena kita tidak bisa masuk lebih dalam karena banyak mukosa yang udem, kita pasang aplikasi efedrin. Ingat, pada saat memasang aplikasi efedrin, kita harus memegang kapas sampai di ujung dari kapas yang akan kita masukkan. Sehingga pada satu kali memasukkan kapas atau aplikasi efedrin itu, ujung kapas bisa sampai di koana. Tidak diharapkan sampai di nasofaring, hanya berhenti sampai di koana. Prinsip yang sama untuk melakukan pemasangan tampon anterior. Kita bisa selipkan aplikasi efedrin di dua tempat, di antara konka media dengan konka inferior, atau seperti yang tadi kita bisa lihat, diletakkan yang pertama di depan konka media, jadi di atas konka inferior, kemudian aplikasi yang kedua di antara konka inferior dengan septum menuju ke arah koana. Perhatikan mukosa setelah diberikan aplikasi efedrin, kalian akan melihat mukosa tampak lebih pucat. Sehingga apabila penilaian mukosa pucat atau tidak dilakukan setelah aplikasi efedrin, akan ada
false negatif atau false positif. Jadi yang tadinya hiperemis jadi tampak tidak hiperemis, yang tadinya tidak pucat jadi tampak pucat. Jadi identifikasi mukosa harus sebelum dilakukan aplikasi. Di sini kita bisa melihat pada konka inferior, konkanya tidak hipertrofi tapi hanya udem. Terbukti dengan setelah kita pasang aplikasi efedrin, konka ini mengecil dan rongga kavum-nasi menjadi lebih lebar. Jalur pertama kita lewat di antara konka inferior dengan septum atau di meatus inferior sampai ke nasofaring. Di sini kita bisa lihat pada saat kita melewati koana atau pintu posterior dari kavum nasi, pertama kita akan melihat ostium tuba eustasii, kemudian kita melihat torus tubarius, kemudian kita melihat celah atau fossa Rosenmuller, dan yang terakhir dinding posterior dari nasofaring. Pada beberapa kasus akan tampak adenoid di sini, tampak membesar ataupun tampak udem. Teleskop kita tarik ke anterior, kemudian kita berjalan ke meatus medius. Di sini kalian juga bisa melihat perbedaan warna mukosa yang tidak diberi aplikasi dan yang diberi aplikasi. Tampak mukosa yang diberi aplikasi akan lebih pucat. Di sini kita akan menilai daerah meatus medius, yang kita nilai septum, concha media, processus uncinatus. Apabila meatus medius ini tidak udem dan tidak sempit, kita bisa menilai bula ethmoid, recessus retrobula, hiatus semilunaris, dan lain-lain. Di sini tampak variasi anatomi, di mana kesannya konka media ada dua, yang kita sebut sebagai double konka. Gambaran yang seperti konka pertama, ini sebetulnya adalah processus uncinatus, sedangkan konka yang asli letaknya lebih ke medial, tepat di sebelah septum. Jadi kita bisa identifikasi dari medial ke lateral, yaitu septum, konka media, processus uncinatus, kemudian dinding lateral kavum nasi. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mengidentifikasi dari lateral ke medial, urutannya adalah processus uncinatus, konka media, septum nasi. Gambar yang kita lihat di anterior dari konka media adalah bagian dari konka inferior. Ini yang harus kita nilai ya. Perhatikan pada saat kita melihat perlekatan konka media, di sini kita bisa menilai area agernasi. Keadaan yang menonjol seperti ini biasanya pada gambaran CT scan akan ditunjukkan adanya gambaran sel agernasi di daerah sini. Untuk membedakan ini konka atau septum, kita perhatikan perlekatannya. Konka inferior, konka media maupun konka superior melekat ke dinding lateral kavum nasi. Ini juga yang menjadi patokan kita untuk menentukan apakah ini kavum nasi kanan atau kiri. Jadi untuk mudahnya kita lihat apabila perlekatan konka media atau konka inferior ke arah kanan, berarti ini adalah kavum nasi sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Jadi untuk yang lagi stase endoskopi, foto yang harus diambil adalah gambar konka media dengan tampak perlekatannya ke dinding lateral untuk mengetahui apakah ini kavum nasi kanan atau kiri. Yang terakhir kita melalui jalur ketiga, kita berjalan, bisa kita mulai dari koana,
Kita menyusuri koana ke arah superior sekitar 1 sampai 1,5 cm, kita akan menemukan ostium sphenoid di superior. Pada keadaan pasien udem seperti ini, disertai adanya septum deviasi, kadang kita tidak bisa melihat area recessus sphenoethmoid maupun meatus superior. Jadi nanti bisa ditulis apa adanya, meatus superior tidak terlihat oleh karena konkamedia udem, misalnya seperti itu. Dan dari sini kita masih bisa berjalan ke superior lagi untuk melihat area olfaktori. Untuk mempermudah kalian menentukan yang mana area olfaktori, kita bisa melihat pada gambaran endoskopi. Kita lihat pada septum nasi di sepertiga posterior dari septum nasi di sisi superior di sini. Ini warnanya akan tampak lebih kekuningan dibandingkan dengan daerah sekitar. Itu adalah area olfaktori. Batasnya dari posterior sebatas dari ostium sinus sphenoid ke anterior sampai batas tepi dari konkamedia. Ya, saya rasa itu yang saya berikan. Setelah kita melakukan prosedur nasoendoskopi, kita harus memberikan penjelasan kepada pasien temuan yang kita lihat tadi, dan kemudian kita menuliskan di catatan medis. Yang melakukan endoskopi yang menulis di catatan medis, karena kadang foto yang kita ambil hanya sebagian sehingga tidak bisa menggambarkan keseluruhan jalur inferior, media maupun superior seperti yang kita inginkan. Demikian untuk pengantar penyegaran untuk endoskopi. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Boleh di-unmute kalau ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada, mungkin yang sedang stase rinologi, ada yang perlu ditanyakan, atau ada yang perlu dikonfirmasi untuk prosedur nasoendoskopi? Mohon izin dokter, mohon izin bertanya. Ya, silakan Bu Tika. Ya, izin dokter, untuk endoskopi pada pasien dengan adanya polip atau massa. Untuk pada polip, kita biasanya kan harus mencari pangkal polipnya dokter. Itu untuk cara mencapai ke pangkal polipnya, sedangkan polipnya itu sudah hampir memenuhi seluruh kafum nasi dokter. Oke, jadi pada pasien dengan polip grade 2 atau grade 3 gitu ya. Iya, dokter. Grade 3 terutama ya. Jadi kalau pada pasien, untuk yang pasien-pasien grade 3, kita sebetulnya bisa menggunakan FRIR maupun menggunakan aplikasi ephedrine untuk membantu mengecilkan polip atau untuk mencari pangkal polip. Yang pertama, kita pasang aplikasi ephedrine melingkupi polipnya. Jadi misalnya kita letakkan di sisi atas maupun di sisi medial dan lateral dari polip. Setelah itu kita tunggu selama 5-10 menit. Kalau polipnya tidak mengecil, kita bisa tekan polip ke arah inferior dengan bantuan FRIR. Kita tahu kalau polip pasti menempel ke mukosa kafum nasi. Menempelnya lebih sering ke arah lateral. Jadi kalian usahakan, misalnya ini polip ya, tekan polip ke arah inferior, kemudian teleskop berjalan di atas FRIR. Jadi teleskop kalian tidak akan menyentuh permukaan mukosa,
selama kalian berjalan di atas FLIR. Mungkin itu salah satu tipsnya, Dokter Tika. Terusan, Dokter. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Di chatnya ada pertanyaan. Oke, untuk handling endoskopi. Jadi pada prinsipnya kalau kita hanya melakukan nasoendoskopi untuk evaluasi, kita bisa memegang endoskopi seperti yang tadi ditampilkan pada video. Sedangkan kalau kita memegang endoskopi untuk suatu tindakan, handlingnya sedikit berbeda. Jadi kalau kita lihat ya, di sini pada gambar pertama, endoskop dipegang oleh tangan kanan. Menggunakan tangan kanan, jadi kita hanya melakukan evaluasi. Tetapi pada saat kita akan melakukan aplikasi efedrin, ataupun kita melakukan tindakan lain ya, misalnya suction atau kita tadi ya mencari tangkai polip, tentu kita membutuhkan dua tangan. Nah, di sini kalian bisa lihat endoskopi dipegang oleh tangan kiri, sedangkan tangan kanan atau tangan yang dominan memegang instrumen. Cara memegang endoskopi ada beberapa teknik. Untuk endoskopi dengan pangkal atau head kamera besar seperti ini, kita memang akan lebih nyaman memegang seperti yang ditampilkan oleh Dr. Nila. Tetapi untuk kamera endoskopi yang lebih ringan ataupun lebih kecil, kita bisa memegang dengan teknik yang berbeda seperti yang ditampilkan di sini. Di sini. Jadi untuk head kamera yang kecil seperti ini, kita akan memegangnya dengan teknik yang berbeda. Kita bisa menggunakan beberapa macam cara. Yang pertama, kita pegang endoskopi seperti digenggam. Mungkin saya tunjukkan. Kita ada endoskopi nggak ya? Mungkin sebagai ilustrasi kita pakai ini ya. Ini anggap aja head kamera. Dengan ini adalah teleskop. Light source biasanya ada di bawah. Untuk tindakan kita hanya melakukan evaluasi, light source boleh tetap di bawah. Tetapi untuk tindakan-tindakan lain, seperti misalnya kita melakukan tindakan operasi, suction, ataupun tindakan lainnya, light source tidak boleh berada di bawah, karena nanti akan mengganggu gerakan tangan instrumen kita. Jadi kalau menggunakan tangan kanan, kalian bisa memegang endoskopi seperti ini, di mana kita menahan light source dengan telunjuk, atau kalau kalian lebih nyaman, kita bisa memposisikan seperti menggenggam. Jadi tergantung dari posisi pasien. Kalau pasien duduk, akan lebih nyaman memegang seperti ini, jadi seperti memegang pensil. Tapi kalau pasien tidur, kita bisa memegang seperti ini, atau kita menggenggam head kameranya. Posisi menggenggam seperti ini tentu tidak nyaman kalau pasiennya duduk, karena sudutnya agak sulit ya pada pergelangan tangan kita. Jadi tergantung apakah Pak Reza mau handling endoskopi di poli atau pada saat operasi. Kemudian untuk handling endoskopi pada saat kita melakukan tindakan, kita selalu memegang endoskopi menggunakan tangan kiri. Karena tangan kita akan menggunakan instrumen yang lain. Posisinya, teleskop selalu kita letakkan pada ala nasi di sisi medial. Jadi tekankan teleskop di septum nasi. Jadi bukan bagian ujung teleskop, tetapi tangkai teleskop. Sehingga pada saat kita bergerak ke atas, ke bawah,
teleskop ini ujungnya tidak terlalu gemetar. Kalau kita tidak memberikan tumpuan, teleskop akan gampang sekali gemetar di dalam kavum nasi. Tips yang kedua, kalau kita menggunakan instrumen lain selain teleskop, light source bisa kita letakkan di sebelah lateral, jadi kita pegang endoskopinya menjadi seperti ini, atau light source kita pindah ke superior, jadi kita memegang endoskopinya seperti menggenggam seperti ini. Ya, tunggu sebentar. Jadi ini ya, pertama kita selalu pegang endoskopinya, kita bisa pegang pakai tangan kanan atau tangan kiri. Lama nggak dipakai. Ya. Kemudian kita pasang teleskop, dan teleskop ini harus dikencangkan setelah kita pasang ya. Setelah itu kita pasang light source. Ya, apa-apa. Ya, makasih Pak Bima. Jadi ini kalau kita memegang menggunakan tangan kanan. Kita bisa pegang seperti ini posisinya, atau kalau ada yang ingin memegang dengan menggenggam, kita bisa memegang seperti ini. Kalau kita menggunakan tangan kiri, pada saat kita menggunakan instrumen lain, light source ini harus kita geser. Kita bisa geser ke lateral, seperti ini. Jadi kita nanti akan memegang dengan ibu jari sebagai penumpu, sedangkan 3 jari yang lain kita letakkan di atas seperti bermain seruling mungkin ya. Seperti ini. Usahakan kita tidak menggenggam kalau posisinya tangan seperti ini. Karena kalau menggenggam begini, rasanya nanti akan cepat capek karena pergelangan tangan kita kaku. Jadi usahakan tetap rileks pergelangan. Untuk pilihan yang berikutnya, untuk memegang atau handling endoskopi, kita bisa letakkan light source di superior ke atas seperti ini ya, jam 12. Kemudian kita memegangnya pada antara head kamera dengan teleskop. Jadi kita bisa pegang seperti ini. Teknik memegang endoskopi nanti biasanya akan menyesuaikan masing-masing operator mana yang dianggap paling cocok. Prinsip dasar yang harus diperhatikan pada saat kita memegang light source tidak boleh berada di bawah. Hanya itu aja. Untuk light source apakah di samping ataukah di superior itu tergantung dari masing-masing operator. Karena biasanya setiap operator punya kebiasaan dan masing-masing operator. Ya. Mungkin itu Pak Reza. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih. Tidak apa-apa. Mohon izin. Cukup jelas, Dokter. Ya. Maaf dong, saya sedang di jalan, Dokter. Okay. Ya, Dok. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Dokter. Silahkan, Pak Ahmad. Ya, izin, Dok. Bagaimana solusinya, Dok, kalau kita dapat pasien yang diprogramkan endoskopi, tapi pasien tidak kooperatif, Dokter? Baik itu dewasa maupun anak-anak, Dokter. Oke, jadi
bagaimana menghandle pasien yang tidak kooperatif gitu ya. Iya, dokter. Ya, pada prinsipnya tindakan nasoendoskopi ini memang membutuhkan pasien dalam keadaan tenang dan tidak banyak bergerak kepalanya terutama ya. Karena begitu kita pasien itu dalam keadaan tidak tenang, kemudian kepalanya banyak bergerak, teleskop akan mudah melukai bagian dalam dari kavum nasi. Jadi kalau untuk pasien, kalau anak-anak, pasien sebaiknya dipangku oleh orang tuanya. Kalau pasien anak yang sudah cukup besar dan tidak mungkin dipegang atau dipangku, ataupun pada orang dewasa, tentu kita membutuhkan tindakan endoskopi dalam keadaan sedasi. Jadi kita tidak bisa melakukan dengan lokal. Tapi itu pilihan terakhir sebetulnya. Jadi itu termasuk dalam salah menenangkan pasien dan membujuk ya dalam tanda kutip agar pasien mau tetap tenang selama kita melakukan prosedur. Dan pada pasien-pasien yang seperti itu sebaiknya tindakan endoskopi dikerjakan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman ke pasien dengan waktu yang lama. Begitu. Apakah cukup jelas, Dr. Ahmad? Izin apa anak tetap kita aplikasi lebih dahulu atau bisa langsung kita lakukan tindakan untuk endoskopinya, dokter? Ya, pada prinsipnya anak maupun dewasa, kalau kavum nasinya longgar, dalam artian kita bisa yakin kalau teleskop tidak akan menyentuh mukosa, baik itu mukosa septum maupun mukosa konka, kita boleh tidak aplikasi dulu. Tetapi kalau mukosanya udem atau konkanya hipertrofi, sebaiknya dilakukan aplikasi dengan efedrin ditambah lidokain atau silokain. Jadi aplikasi awal itu harus selalu ditambahkan anestesi lokal. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, dokter. Yudis, dok. Silahkan. Dok, tadi dijelaskan untuk prosedur endoskopi dilakukan dengan Ya, 3 jalur, dokter. Ya, dok. Dilakukan dengan lewat 3 jalur, dok. Untuk kondisi tersebut, kalau memang dalam praktik klinis di pemeriksaan CDC, memang dilakukan 3 jalur tersebut atau hanya pada kondisi tertentu, dok? Ya, jadi idealnya harus dilakukan 3 jalur. Apapun kondisi patologis pasien. Karena kita mau mengevaluasi kavum nasi mulai dari meatus inferior, meatus media, sampai ke meatus superior dan area olfaktori. Tambahan juga kita akan mengevaluasi area nasofaring. Karena kadang-kadang keluhan pasien sering tidak lengkap atau beberapa pasien yang ambang sakitnya tinggi, mereka tidak mengeluhkan apapun, jadi kita perlu identifikasi kelainan anatomi yang ada, seperti itu. Jadi untuk semua yang ada di CDC atau yang melakukan tindakan endoskopi, harus membiasakan melakukan endoskopi dengan 3 jalur. Gitu ya, Dr. Yudis? Baik, terima kasih, dokter. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian untuk kuliah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.